Henshin! Kemarin udah review movie Gabu Invaders of the House of Snacks ya. Masih lanjut bahas Gabu lagi. Siapa aja yang masih pada kangen guys ya. Sesuai janji Ane, bulan ini akan penuh dengan pembahasan Gabu. Sekalian Ane nuntasin PR juga nih. Dan sesuai janji kan udah pasti Ane bahas juga. Jadi ini dia pembahasan untuk TTFC spin-off Kamen Gabu yang berjudul Kamen from Brute Stomach. Di awal Ane itu mau menyarankan kalian untuk nonton spin-off ini setelah kalian ngikutin Kamen Gabu sampai tamat. Dan juga selesai biar dapat poin-poinnya. Ya kebanyakan viewerku pasti ya udah pada namatin Kamen Rider Gabu. Ini adalah cerita What If dengan Lakia sebagai pemeran utamanya yang terjadi di tengah-tengah ceritanya si Gabu. Ane udah nonton dan agak nyesek si endingnya ya. Ya penasaran kayak gimana? Yuk langsung aja disimak bahasannya. Karena sejak awal spin-off ini diperkenalkan akan mengambil perspektif Nyelf, maka dari itu Nyelf Stomach juga yang jadi pembuka dan juga membawakan narasi dari spin-off ini. Walau spin-off ini bercerita tentang what if di mana penempatannya itu ada di tengah-tengah serial Gabu, kita juga tetap dibikin nostalgia kembali nih dengan kematian Nyelf yang meledak karena Boka Jardak di akhir-akhir cerita Gabu. Ya inget lah ya kalian episode ini, emang matinya Nyelf ini ya konyol banget guys ya untuk villain sekelas dia. Sekali lagi ini agar kita itu mengingat lagi karakter Nyelf sampai dia mati di cerita Gabu itu gimana. Berhubung dia itu juga ambil peran utama di spin-off ini selain Lakia. Kita dibawa balik dengan Nyelf yang memperlihatkan masa-masa saat Lakia aka Kamen Rider Fram ini masih di pihak Stomach Company ya. Sampai akhirnya tobat dan join ke kubunya Soma untuk melawan balik. Nyelf itu berandai-andai kalau Lakia itu nggak join ke kubunya Aka Gabu sama sekali. Nah gimana ya jadinya? Kalau kalian suka main game-game narasi ya, seperti Ane, contohnya kayak Detroit Become Human lah. Nah spin-off ini kira-kira kayak begitulah ya, walaupun nggak sekompleks game-game narasi yang lain. Jadi kira-kira apa yang terjadi nih ya kalau gua ambil pilihan itu? Nah apakah yang bakalan terjadi nih di masa depan? Plotnya ya simple lah secara overall ya, apalagi yang udah tahu dan ngikutin Gabu sampai tamat. Dijamin langsung nyantol sama poin-poin yang ada di spin-off ini. Tujuan Lakia yang masih sama seperti dengan di serial, di mana dia itu mencari pembunuh adiknya bernama Komel Amarga sampai dia itu menyusup menjadi pekerja paruh waktu di Stomach Company. Ada titik yang bikin Nyelf itu tidak nyaman, tapi dia itu malah mengabaikan kalau di alur aslinya atau di timeline aslinya. Ini padahal detail kecil banget, yaitu sorot matanya Lakia saat mereka itu awal-awal bekerja sama. Di spin-off ini tuh kayak dibenerin dengan Nyelf yang lebih waspada nih sama si Lakia ya. Dan dicari tahu lebih lah soal si Lakia ini dan ketemu sesuatu ya di database-nya si Stomach Company. Jadi ada Granyuto yang data genetiknya itu sama kayak Lakia. Ya siapa lagi? Yaitu Komel Amarga. Dan statusnya sudah dieliminasi. Ini membenarkan lagi kalau Komel itu emang pernah bekerja di Stomach Company ya dalam rangka mendapatkan Dark Snack sama seperti pekerja-pekerja Granyuto pada umumnya. Emang segitu gilanya ya si Dark Snack ini ya daya tariknya. Sekalinya udah kecanduan ya udah kayak orang gila dan menghalalkan segala cara juga untuk mendapatkannya. Nyelf juga memamerkan hasil penelitian dia ke Kenzo Suga di kediaman Kenzo Suga. Tentu saja ini soal Frastam Gear ya. Seperti yang udah Ana bahas, tempatnya Kenzo Suga ini ya udah green screen ya. Emang ada beberapa bagian yang ganggu sih jadinya ini ya. Karena sepertinya set aslinya di studionya si Toei itu ya udah dibongkar guys. Kenzo Suga itu kagum dengan penelitian Nyelf ini. Karena emang Kenzo Suga juga kan ya ada andil gitu ya di sini ya. Yaitu dengan memberikan dan juga memperkenalkan makanan puding ke Nyelf. Sehingga Nyelf itu bisa menyelesaikan Frastam Gear dan juga Do Puding Gochizo. Keresahan Kenzo Suga di sini ya takut Nyelf itu menggunakan ini buat bertarung melawan manusia. Nah, kenapa bukannya Kenzo Suga itu ya kayak suka huru-hara gitu? Kenzo Suga bilang katanya dia itu takut anaknya rusak karena pertarungan. Nah, di sini jadi terkuak soal rencana Kenzo Suga ke Bang Yanto. Di mana emang Bang Yanto kan ya jadi kelinci percobaan Kenzo Suga ya, dan di fase ini Kenzo Suga itu ya lagi coba menanamkan kebencian ke Bang Yanto. Jadi ketika memuncak ya tinggal dipanen aja. Karena kebencian itu adalah bumbu terbaik katanya. Soal ini diungkapnya kan itu di episode 28 ya kalau di serial aslinya. Yang pas debut Kamen Rider Break lah pokoknya. Dimana Kenzo Suga juga udah terang-terangan. Nah sekarang udah ketahuannya di bagian sini ketika percakapan dengan Nyelf ya. Balik lagi, ini spin-off What If ya. Jadi banyak pengungkapan misteri yang memakan waktu sampai berapa episode di serialnya.
Jadi langsung dikuak satset di spin-off ini. Apalagi, ini durasi spin-off-nya kan cuma 20 menitan guys. Ya jadi wajar-wajar aja lah ya. Memang spin-off ini tuh dikhususkan buat kalian yang udah pada ngikutin Gabu sampai beres. Nah, apakah nanti ada what if kedua lagi nih? Misalkan Bang Yanto jadi kerjasama dan tetap patuh sama Kenzo Suga gitu ya. Yang ngawur aja sih itu ya. Ini nontonnya emang harus agak fokus sedikit nih ya. Soalnya banyak yang eksekusinya itu sama seperti serial, tapi dibelok-belokin. Makanya Anda juga sempat bertanya-tanya dikit nih ketika nonton. Ini lagi nyeritain dan juga kilas balik alur asli? Atau ini tuh udah masuk what if-nya belum sih? Di sini Kenzo Suga itu memperkenalkan makanan baru kepada Nyelv, yaitu coffee jelly. Ya udah tau lah ini arahnya kemana ya. Soal filosofinya dapet sih ini ya. Jadi rasa kopi yang pahit cocok dengan kebencian juga yang pahit. Kita juga dibawa kilas balik kembali ya ke debutnya Kamarado Fram melawan Soma dan juga Bang Yanto. Jadi bagian ini benar-benar sama banget pas episode waktu itu. Jadi Anda nggak bahas semua di sini. Di akhir pertarungan kan Nyelv itu muncul ya dan menyebut nama lain dari Kamarado Fram, yaitu Nyelv Nute. Namanya berasa kayak kata Nyelv dan Granyuto itu dijadikan satu, Nyelv Nute. Ini dia momen what if-nya yang jadi tambahan ya. Jadi ada obrolan lagi setelah pertarungan ini antara Nyelv dan juga si Lakia. Dimana yang baru saja dicari tahu oleh Nyelv mengenai adiknya si Lakia disampaikan ke Lakia. Ya, Lakia responnya seperti biasa langsung memuncak ya amarahnya ya. Di sini langsung ketahuan kalau Lakia itu masuk ke Stoma Company karena misi balas dendam atas kematian adiknya. Tapi Nyelv itu nggak langsung jadi cepu gitu ya. Dia itu ya ingin memanfaatkan ini dan tetap bekerja sama si Lakia. Ini Lakia kan lagi emosi-emosinya ya. Jadi hatinya itu lagi benar-benar dipenuhi kebencian atas dasar dendam. Dimanfaatkan oleh Nyelv dan bikin fitnah. Kalau yang membunuh adiknya Lakia itu Akagabu alias si Soma. Jadi untuk sekarang ya udah lu abisin si Akagabu. Dendam lu ya terbalaskan. Nah setelah percakapan ini Nyelv itu lanjut meneliti lagi. Dan secara enteng dia itu ngomong, yang bertugas ngeberesin pekerja-pekerja paruh waktu itu Grota Nesan. Gua harus cepat bertindak nih sebelum si Lagenain tahu. Aneh cengar-cengir sih di bagian ini ya. Segitu gampangnya langsung diungkap siapa pembunuh adiknya Lakia. Ya walaupun ya nggak eksplisit banget ya, tapi di sini ya udah terjelaskan banget ya pembunuh adiknya Lakia yaitu Tante Grota. Nyelv udah tahu loh di sini guys ya. Yang bikin cengar-cengir itu ya butuh waktu gitu ya untuk kita sampai berapa episode sampai soal ini diungkap ketika ngikutin serial utamanya. Ini udah langsung dibuka. Sekali lagi, ini kan what if ya. Dimana what if juga bukan soal ngebahas alur alternatif aja ya, tapi apa yang terjadi dan memperlihatkan ada apa di belakang atau POV lainnya yang tidak diperlihatkan di serial. Seperti kayak tadi tuh ya, udah gelut si Fram sama si Soma dan juga si Bang Yanto, ternyata ada obrolan lagi sama si Nyelv kan. Nah di serial kan itu nggak ada ya. Nah berlanjut penelitian soal Nyelv ini ya selesai. Dan Lakia itu diberikan Gochizo baru lewat agennya Nyelv, yaitu Puru Jelly Noa Gochizo. Bentuk Gochizonya ya sama seperti kayak dough pudding atau Puru Jelly biasa, cuman lucu aja ini Gochizonya ya. Soalnya muka Gochizonya kayak muka Nyelv yang pakai kacamata ya, yang kacamatanya bulat itu. Ada lagi nih yang dipercepat dan juga dipersimpel. Bermula dari Grota ya yang kecewa dengan kinerja salah satu pekerja Granyuto yang ngebawain kualitas human press yang rendah. Makanya kayak diancem gitu ya. Lu kerja yang bener lah. Lakia nanyain soal komel ke Granyuto pekerja ini. Tapi malah terungkap kalau para pekerja itu nggak secara cepat ngumpulin human press atau nggak bener kerjanya, mereka-mereka ini bakalan dihabisin sama Tante Grota. Lakia di sini baru tahu kalau kerjaan Grota juga ternyata mengeksekusi para pekerja yang nilai kerjanya itu rendah atau kerjanya itu nggak bener. Ya tentu memunculkan dugaan dari diri Lakia ya. Apa Grota nih yang ngebunuh si Komel? Tapi Grota ya masih kandidat di sini ya. Jadi sekarang Lakia itu ya percayanya Soma yang ngebunuh Komel gara-gara hasutan Nyelv. Ketemu juga Lakia sama si Soma ya. Dan Soma secara jujur-jujuran yang ngomong aja kalau dia itu nggak tahu apa-apa soal kematian Komel. Yang sama dengan bukan Soma yang ngebunuh Komel. Yang Anda pertanyakan di timeline alternatif ini atau what if-nya ya. Seharusnya Soma itu baru ketemu sama Lakia kan ya sekali ya di pertarungan debutnya Kamarado Fram sebelumnya. Yang tadi loh, baru terjadi tadi loh ya. Ini bisa dibilang pertemuan keduanya kan ya. Tapi Soma kayak langsung tahu kalau tujuan Lakia masuk ke Stoma Company itu untuk mencari pembunuh adiknya. Nah lo, tahu dari mana nih? Jangan main asal ngebut aja tapi tanpa alasan yang jelas. Setahu aneh ya, kalau di serial atau timeline utama,
Soma itu taunya dari Lakia ketika mereka bertarung kedua kali. Dimana Lakia itu nyinggung soal Komel. Jadi Soma itu bener-bener udah mau dihabisin kan pakai Framebreaker ya. Nah baru setelah pengungkapan itu, Soma ya jujur-jujuran aja yang nggak tahu soal itu. Pas Ane mundurin lagi nih ya nontonnya ya. Ini dugaan sih ya. Nah, Soma apakah taunya itu gara-gara nguping di situ ya? Jadi Soma tuh ternyata hadir di situ guys ya. Pas pembicaraan Lakia sama pekerja Granyuto tadi. Ya jadi tahu soal itu ya. Tapi kayak langsung terlalu cepat menyimpulkan juga sih sampai langsung bisa ngejabarin jelas gitu guys. Soma di sini jadi menawarkan bantuan ke Lakia ya. Jadi Lakia itu mengiyakan, tapi ya dia itu jadi makin pusing. Siapa nih yang ngibulin gua? Si Akagabu atau si Nyelf? Rencana dimulai di mana Lakia itu memperkenalkan diri ke Tante Grota ya. Tante Grota juga terkesan dengan kinerjanya Lakia sejauh ini. Apalagi kan Lakia punya kemampuan yang tentakelnya itu bisa dicucukin ke manusia. Dan itu ngebahagiain para manusianya sebelum dilahap kan ya. Jadi rencana ngibulnya, Lakia itu mengaku ketika dia itu lagi kerja ngumpulin human press, suka ada si Akagabu yang ngeganggu dan sekarang Lakia itu dijadiin inceran utama. Maka dari itu Lakia minta bantuan ke Tante Grota buat ngabisin si Akagabu. Dah, gitu aja ya. Di sini si Soma ya merasa kayak tertipu ya. Karena setelah bikin plan bareng si Lakia, loh kok jadinya begini. Lakia malah datang sama Tante Grota ngelabrak bareng gitu. Lakia tentu ya nggak ada maksud ke situ sih ya. Dia itu ya ngikutin gimana jadinya aja. Terjadi pertarungan 2 lawan 1 di sini ya. Lakia sama Tante Grota melawan Soma. Tapi Lakia nggak sungguh-sungguh banget di sini fight-nya. Karena selama Tante Grota bertarung lawan Soma, dia juga sibuk fokus memperhatikan kira-kira siapa yang ngebunuh adiknya dia. Dan 2 kandidat yang ada di kepala dia ya, sekarang ada di depan mata dia. Langsung terjawab di sini, melihat bolongnya atap karena serangan sabit Tante Grota yang mirip dengan luka di badan Komel ketika kematiannya. Terjawab sudah, ya udah, Grota. Kejawabnya lagi-lagi secara cepat di sini. Tolong diwajarin, namanya juga what if story dengan waktu tayang yang singkat ya. Akhirnya yang lanjut gelut ya Lakia yang berubah menjadi Kamar de Fram melawan Tante Grota yang sudah dalam wujud Granyutonya. Jawaban Tante Grota setelah dilabrak Lakia pas pertarungan kira-kira ya sama seperti di serial. Dimana Tante Grota nggak inget satu persatu setiap pekerja Granyuto yang dia habisi. Soma sebagai MC asli ya, MC asli serialnya terkaparnya cukup lama. Padahal damage yang dia terima di pertarungan ini menurut Anda belum seberapa. Goleran aja dia terus ya. Ya emang sengaja guys ya. Karena ini porsinya itu ada di Lakia. Tadinya awal sempat unggul si Lakia, tapi Lakia kalah sampai-sampai Do Puding Gochizo-nya itu hancur karena serangan Tante Grota. Dan di timeline ini Lakia itu ya belum dapat Puru Jelly guys ya, yang cherry itu, yang pink itu ya. Dan karena udah masuk timeline What If, jadinya dapat Puru Jelly Noah. Begitu guys. Disinilah Lakia itu berubah ke form terbarunya, yaitu Kamar de Fram Cincau Custom Noah. Jelly Custom Noah maksudnya guys ya. Ya lokalisasi sedikit aja, karena di Indo jelly berwarna hitam kan lebih identiknya itu sama cincau ya. Secara power scaling ini formnya kayak agak biasa aja ya. Ditambah Lakia juga yang bertarungnya ya udah seperti kayak tertatih-tatih dan juga kecapean gitu. Berarti di sini masih agak dipikirkan dan juga diseimbangin lah. Karena wujud Granyuto Tante Grota ya memang kuat guys. Apalagi ability-nya itu bisa nyerap serangan dan ngebalikin ke lawannya dengan damage yang gak main-main. Dikalahinnya aja harus pakai puding ala mode kalau di timeline utama atau di serial utama ya. Akhirnya kita juga bisa melihat kemampuan khusus dari form Jelly Custom Noah ini, yaitu kehampaan. Void ya. Cara kerjanya, Lakia itu masukin Puru Jelly Noah Gochizo ke Framebreaker-nya. Terus Framebreaker-nya itu nembakin ke tanah ya, dan menciptakan lubang hitam gitu. Dimana lubang hitam ini tuh bukan black hole yang ngisep objek guys ya, tapi menyerap semua cahaya di ruangan sekitarnya. Ability-nya cukup unik. Lakia dan Tante Grota bertarung habis-habisan. Yang keren itu ada di bagian akhir. Lakia mau dihabisin sama kemampuan serap serangannya si Tante Grota. Tapi Lakia dengan form ini tepat waktu ngeluarin si lubang hitam void tadi. Jadi eksekusinya kayak gini guys. Ketika Tante Grota mau nyerang ya sekuat tenaga, si charge serangannya ini dihisap sama si lubang hitam buatan si Lakia. Sehingga pukulan yang dilancarkan itu ya jadi pukulan biasa, yang damage-nya juga ya biasa guys. Di bagian sini kan langsung si Lakia itu ngebogem Tante Grota ya gila-gilaan ya. Ini satisfying banget guys. Di bagian ini memuaskan banget ya. Nah finishing yang nonjok-nonjok ini namanya itu Jelly Rose ya. Tante Grota akhirnya berhasil dikalahkan. Yes, kalah loh ya. Pakai form ini doang. Eits, sekali lagi ini what if. Endingnya cukup mengejutkan. Dimana setelah Tante Grota itu dikalahkan dan juga meledak,
Lakia itu malah terkena lemparan sabitnya Tante Grota yang masih ngelayang tadi, pas di bagian badannya. Sadis ini, sampai nembus guys. Lakia udah bener-bener sekarat ya. Soma juga mau nolong sebenarnya, tapi masih kepayahan. Bagian Soma kepayahan dan sekarat dalam durasi yang cukup lama ini sih ya, yang bikin agak dongkol ya. Walau Ana paham, ini tuh untuk kebutuhan plot. Pas Lakia udah diambang kematian gini, barulah Nyi Elf itu muncul. Dan memberikan Lakia pilihan. Mau gue sembuhin, tapi lu patuh sama gue dan bantu ngalahin Akagabu, atau ya udah, lu mati aja. Lakia ya menolak pilihan yang diberikan sama Nyi Elf ini, dan spin-off ini berakhir sadis dengan scene Nyi Elf yang mengeksekusi Lakia dengan senjatanya. Itu kayak dipenggal kayaknya kepala si Lakia deh. Terus ya udah, credit scene. Terus credit scene ini visualnya yang memperlihatkan si Lakia yang kayak tenggelam di laut, ya itu ibarat kayak afterlife-nya lah. Jadi kata-kata terakhir Lakia sebelum modar juga apa? Daru. Dendam Lakia ya terbalaskan, tapi dia juga berakhir mati di spin-off What If ini. Apakah nanti dia bakal bertemu sama Komel di afterlife-nya? Ya tidak diceritakan guys. Jadi kita bahas ke conclusion-nya ya. Dari detik awal, spin-off ini secara plot emang terasa sangat biasa aja. Bukan berarti buruk guys ya. Jadi pendalaman emosi dan juga karakter yang jadi keunggulan luar biasa Gabu di serialnya itu ya nyaris tidak terlihat karena kepentok durasi. Memang biasa aja, tapi mereka itu coba bikin ending yang agak edgy nih. Biar kita itu setelah nonton ya nggak berakhir tanpa kesan. Yaitu dibikin Lakianya ya modar. Bagian ini biar kita itu ya inget terus lah. Oh ya ada satu timeline di mana Lakia itu modar di What If-nya nih. Banyak pengungkapan misteri yang langsung dibuka begitu aja. Tapi balik lagi karena ini tuh cuma cerita What If dengan durasi yang sangat-sangat sebentar. Kalau mau nonton ya silahkan nonton aja. Nggak buruk-buruk amat juga. Sekedar pelengkap dan juga obat kangen kamar Gabu sih ini ya bisa jadi sarana banget. Bagi kalian yang sudah menonton silahkan komentar guys ya. Jadi poin plusnya itu bagian mana aja, kekurangannya apa aja, apa setuju juga nih Lakia dibikin modar di sini walaupun ini tuh cuman What If. Atau seharusnya gimana nih endingnya menurut kalian? Jadi sekian untuk pembahasannya. Seperti yang kalian tahu lewat post Ana di medsos ya. Ini update lagi gila-gilanya banget di akhir tahun. Ana juga harus merelakan diri untuk tidak liburan ya. Dan mengistirahatkan diri karena tsunami update ini. Jadi ditunggu semua uploadannya satu persatu. Tetap sabar dan terus support. Terima kasih banyak sekali lagi. Ana harus lanjut lagi kerja. Jadi silakan komentar-komentar dari kalian. Udah itu aja yang pengen Ana minta. Dan juga jangan lupa nonton sampai habis ya. Thank you guys.